Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Dasar Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami mempresentasikan makalah dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Tri Haryadi, Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Francisca Eka Sabdelaria sebagai ketua kelompok, itu saya sendiri. Yang kedua Saudara Jabar. Yang ketiga Saudari Melista Selvi. Yang keempat Retno Wulandari Edita. Kami akan menjelaskan beberapa poin penting dari makalah kami yang kami jadikan satu PowerPoint dari beberapa slide yang akan saya jelaskan dan teman-teman juga. Di sini ada pengertian konsep pembelajaran. Nah, ada beberapa definisi tentang konsep pembelajaran dan tentang perencanaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi di sini kami mengambil definisi dari Chun Ming Ham. Itu beliau mengemukakan bahwa perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan dengan fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan menvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan. Nah, urutan kegiatan yang diperlukan dan dilakukan dalam batas-batas yang dapat saya sendiri. Nah, kemudian perencanaan pembelajaran. Nah, pembelajaran atau pengajaran kami mengambil menurut Degeng adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara implisit dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, kemudian menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Nah, pemilihan itu sendiri, kemudian penetapan dan pengembangan metode ini didasarkan pada konsep kondisi pengajaran yang sudah ada. Nah, kegiatan ini juga pada dasarnya merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. Nah, untuk penjelasan untuk slide pertama dan kedua mungkin cukup sekian. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, Francisca Eka Sabdelaria. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip umum dalam mengajar. Prinsip-prinsip umum yang harus dijadikan pegangan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki oleh siswa. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan haruslah bersifat praktis. Praktis di sini yaitu sesuatu hal yang berhubungan dengan situasi kehidupan, sehingga menarik minat siswa untuk belajar dan menjadi motivasi bagi siswa tersebut. Yang ketiga, mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswanya. Ada perbedaan individual dalam kesanggupan belajar. Setiap individu mempunyai kemampuan potensial seperti bakat dan intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Tentunya potensi tersebut pastilah berbeda-beda. Apa yang dapat dipahami secara cepat oleh siswa yang satu belum tentu bisa cepat dipahami oleh siswa yang satunya. Yang keempat, kesiapan. Kesiapan dalam belajar sangatlah penting dijadikan landasan dalam mengajar. Kesiapan adalah kapasitas atau kemampuan potensial, baik bersifat fisik maupun mental untuk melakukan sesuatu. Apabila siswa siap dalam melaksanakan proses belajar mengajar, maka hasil belajar tersebut akan dicapai dengan baik. Apabila siswa tidak siap melaksanakan proses belajar mengajar, maka hasil belajar tersebut akan menjadi buruk. Yang kelima, tujuan pengajaran harus diketahui oleh siswa. Yang terakhir, mengajar harus mengikuti prinsip dalam psikologi tentang belajar. Materi selanjutnya yaitu
Konsep dasar perlunya perencanaan pembelajaran. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Yang kedua, untuk merancang suatu pembelajaran, perlu menggunakan pendekatan sistem. Yang ketiga, perencanaan desain pembelajaran diacukan pada bagaimana seseorang belajar. Yang keempat, pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, akan ada tujuan langsung pembelajaran. Yang kelima, sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar. Yang terakhir, perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran. Selanjutnya, manfaat perencanaan pembelajaran terbagi menjadi 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Lanjutan, agar dapat mencapai tujuan dari pembelajaran yang optimal, maka ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan kualitas pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran dirancang dengan pendekatan sistem. Yang ketiga, desain pembelajaran mengacu pada bagaimana seseorang belajar. Yang keempat, desain pembelajaran diajukan pada siswa perorangan. Yang kelima, desain pembelajaran harus diacukan pada tujuan. Yang keenam, desain pembelajaran diarahkan pada kemudahan belajar. Tipe-tipe belajar ada 8. Yang pertama, belajar isyarat. Yang kedua, belajar stimulus respon. Yang ketiga, belajar perangkaian. Yang keempat, asosiasi verbal. Yang kelima, belajar diskriminasi. Yang keenam, belajar konsep. Yang ketujuh, belajar aturan. Dan kedelapan, belajar pemecahan masalah. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.